Tuhan, tangan kami dipegang teguh, karena Kau Tuhan yang setia dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya kalau ada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, maka kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur kami mau siapkan hati kami. Kami mau diajar sama Tuhan, kami mau dididik sama Tuhan, kami mau dibentuk sama Tuhan. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Apapun yang disampaikan bukan berasal dari hamba-Mu yang terbatas ini, tapi semuanya datang dari isi hati Tuhan. Karena kami percaya ketika yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Dan kami juga doa hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa, urapi hamba-Mu, sucikan layakkan nama-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa Tuhan, memohon ampun dalam tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba nggak layak tanpa Tuhan, hamba nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melakukan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Haleluya. Pak Pendeta, bagaimana mau senyum Pak Pendeta? Banjir. Haleluya. Saudara, saya juga ikut merasakan saudara, karena selain warga Tangerang, saya juga warga Galaksi Bekasi saudara. Tapi saya percaya anak Tuhan tetap bersukacita dalam segala keadaan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, sukacita kita karena Tuhan yang setia ada dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam segala keadaan tetap bersukacita. Senyumnya mana? Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara, rempel kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita, Markus pasalnya yang ke-11 ayat 7 sampai yang ke-11. Markus pasalnya yang ke-11 kita akan baca bergantian. Saya baca dulu 7, saudara baru saudara 8. Kita gantian ayat yang ke-11 kita akan baca sama-sama. Markus 11, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat yang ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. 8 silakan. Ayat yang ke-9 dikatakan apa? Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat yang ke-10 silakan. Ayat 11 sama-sama, 3. Ia sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari itu sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Nah, saudara, ini kisah di mana ketika beberapa waktu sebelum akhirnya Tuhan Yesus ditangkap, saudara, dan kemudian akhirnya disalibkan. Dan kita akan rayakan, saudara, di bulan depan, saudara. Dan ketika kita hanya baca begitu saja, saudara, tampaknya ini sebuah kisah yang biasa. Tapi kalau saudara pelajari lebih dalam, saya
Saya bilang saudara, ada makna yang terkandung di dalamnya saudara. Ketika saya pelajari apa yang saya dapatkan dan apa yang Roh Kudus bukakan buat saya dan saya sampaikan buat saudara, saya mau bilang saudara, di dalamnya ada banyak kisah, ada banyak makna yang berharga, pelajaran berharga dari kisah ini. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara dan saya akhirnya mengerti dan saudara praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, saya mau bilang saudara, hari-harimu pasti luar biasa. Kita akan menikmati rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya hari saudara kita akan sama-sama membahas satu judul khotbah, pelajaran berharga di balik apa saudara? Kisah Yesus masuk ke Yerusalem. Sama-sama bilang sama saya, pelajaran berharga. Sama-sama bilang sama saya, masuk ke Yerusalem. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati sempurna. Sekali lagi tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa pelajaran berharga dari kisah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya tentang kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Coba kita baca ayat 1 dan 2. Saudara bisa tandai Markus 11 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Yuk, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, ketika dekat dan yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Kemudian ayat yang selanjutnya dengan pesan, pergilah. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan apa? Seekor keledai yang belum pernah apa? Lepaskan keledai itu. Dan sekali lagi ayat yang kedua, 3, ya, dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan apa? Seekor keledai muda tertambat yang belum pernah apa? Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Saya mau bilang saudara, pada saat itu kondisinya adalah Tuhan Yesus sudah sangat terkenal saudara. Tuhan Yesus sangat dikagumi saudara. Kalau bahasa zaman sekarang lagi viral-viralnya saudara. Tuhan Yesus oleh karena pelayanannya yang luar biasa, oleh karena yang namanya mujizat yang dilakukan begitu luar biasa. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu saudara sudah sangat tersohor saudara. Sudah sangat terkenal saudara. Ada banyak orang yang menghormati, mengagumi dia saudara. Bahkan di Yerusalem itu saudara, ada banyak orang yang ngefans banget sama Tuhan Yesus saudara. Dan yang menarik begini saudara, ketika Tuhan mau masuk ke Yerusalem, dia suruh murid-muridnya untuk apa saudara? Untuk mengambil yang namanya domba untuk sebagai kendaraan dia untuk masuk ke dalam. Saya mau bilang saudara, ingat baik, di Yerusalem ada banyak orang yang mengagumi Tuhan Yesus. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan Yesus bisa saja suruh dua murid-muridnya untuk apa? Cari kendaraan yang bagus, cari kereta kuda yang paling bagus, cari kuda atau onta yang paling bagus. Tetapi tidak saudara. Saya mau bilang saudara, saya aja dengan segala kerendahan hati sebagai seorang pendeta industri ini saudara, yang bukan siapa-siapa, dengan segala kerendahan hati, kalau saya mau misalnya keluar kota, ada banyak orang baik yang Tuhan siapkan, yang Tuhan kirimkan saudara, yang dengan senang hati oleh karena kebaikan hati, kemurahan hati mereka saudara akan bilang begini, Pak Pendeta, pokoknya Pak Pendeta butuh apa saja kami bantu siapkan. Pokoknya mulai dari penjemputan di bandara sampai pengantaran, sampai ke hotel, sampai pelayanan, sampai akhirnya balik lagi, Pak Pendeta kita atur semuanya indah. Saya mau bilang saudara, itu baru saya seorang pendeta yang bukan siapa-siapa saudara. Apalagi Tuhan Yesus, betul kan? Sangat mungkin ada orang yang akan menyediakan segalanya. Tetapi ketika itu Tuhan Yesus minta dia masuk dengan keledai. Pada masa itu keledai bukanlah kendaraan yang keren saudara. Kalau hari-hari ini keledai kira-kira kayak Supra Getter gitu saudara. Tolong jangan ketawa, itu kendaraan andalan saya masa lalu saudara. Saya nge-WL pakai Supra Getter, makanya ketika saya di mimbar vibranya masih kerasa. Mau bilangnya, ini bicara tentang apa? Kerendahan hati. Tuhan lagi bicara tentang kerendahan hati. Dan memang bicara tentang kerendahan hati ini saudara, Tuhan kasih contoh yang luar biasa. Ketika Natal kemarin kita rayakan, Tuhan raja di atas segala raja. Tapi ketika dia lahir ke dunia, tidak di istana yang mewah, tidak di sebuah rumah yang mewah, tetapi di kandang yang hina saudara. Bahkan Tuhan Yesus lahir di palungan saudara. Mohon maaf, tempat memberi makan binatang. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan kita punya kerendahan hati, katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan paling membenci yang namanya kesombongan. Jadi ketika kita ingat Tuhan, kita harus ingat anak Tuhan harusnya punya kerendahan hati, katakan amin. Karena anak Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak pantas buat sombong. Kenapa? Semuanya dari Tuhan, betul?
Makanya anak-anak Tuhan pastikan rendah hati. Jangan sampai ada kesombongan. Karena kalau mulai ada kesombongan, kesombongan awal mula dari kejatuhan. Pak Pendeta, kalau habis banjir khotbahnya keras banget Pak Pendeta. Saya percaya saudara dewasa rohani, amin. Sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau bicara tentang yang namanya, sampai di mana khotbah saya gara-gara banjir lupa saya saudara. Anak Tuhan harus rendah hati, amin. Apa sih yang mau kita sombongkan? Sehebat-hebat apapun kita, kalau mulai sombong awal mula kejatuhan. Nebukadnezar dia seorang raja, tapi ketika sombong jatuh. Herodes seorang raja, tapi ketika sombong jatuh. Lucifer malaikat ketika sombong jatuh. Nah siapa kita? Kadang-kadang bukan raja, bukan malaikat, apalagi sombongnya bukan main, darah Yesus. Tuhan, ada banyak orang zaman sekarang, Tuhan, orang Kristen sombongnya bukan main saudara. Ada banyak anak-anak muda zaman sekarang sombongnya bukan main saudara. Ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak zaman sekarang, bukan yang di sini, yang di Tambun. Sombongnya bukan darah Yesus. Ini karena banyak anak muda, nih ada banyak anak muda. Shalom anak muda. Anak Tuhan harus rendah hati, amin. Jangan anak Tuhan, Tuhan belagunya minta ampun, baru sukses dikit, baru kaya dikit, baru cakep dikit, sombongnya bukan main. Ada yang PDKT sama dia, sorry, lu bukan level gue. Darah Yesus. Yalah. Memang banyak, apalagi wanita-wanita, bukan yang di sini, yang di Tambun sana, saudara. Kalau masih usia-usia belia 15 sampai 25 tahun ya Tuhan. Ada pria yang hai, jangan hai, najis lu. Darah Yesus Tuhan. Betul para pria? Tuh, mereka yang suka halo dek. Saya mau bilang saudara, apa sih yang mau kita sombongkan? Anak Tuhan, ingat Tuhan gak layak sombong, amin. Kalau saudara dan saya boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ingat Tuhan, ingat kerendahan hati. Bilang sama kanan kirimu, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, beberapa quotes yang luar biasa dari C.S. Lewis bilang begini saudara, kesombongan adalah kejahatan rohani yang besar. Kemudian 1 Agustinus juga bilang begini saudara, kesombongan adalah akar dari segala dosa. Makanya pastikan anak Tuhan sama-sama bilang sama saya rendah hati. Ketika kita rendah hati, janji Tuhan, promosi dari sorga pasti turun bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa pelajaran berharga dari kisah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem? Yang kedua adalah tentang kedamaian. Sama-sama bilang sama saya kedamaian. Sama-sama bilang sama saya tentang kedamaian. Ayat yang ketujuh sama-sama kita baca. Ayatnya yang ketujuh, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, lalu dan mengelar. Kemudian sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Lalu mereka membawa apa? Keledai itu kepada Yesus. Saya mau bilang saudara sekali lagi, Tuhan memilih keledai saudara. Bahkan kalau saudara baca ayat ini saudara, terkesannya hanya satu keledai yang dibawa. Nah tugas kami hamba Tuhan adalah belajar dengan mendalam seribet-ribetnya. Tetapi ketika dalam penyajiannya, menurut saya dan menurut salah seorang pembimbing saya, sesederhana mungkin. Kenapa? Karena kasihan jemaat. Kalau khotbah rasa pendalaman Alkitab terus, jemaat Senin sampai Jumat itu tertekan di kantor. Ketika ke gereja pendeta khotbah berat banget, jemaat tertekan lagi. Akhirnya pulang, pendeta khotbah apa tadi? Nyaho aing liar dar. Jadi saya berusaha untuk sesederhana mungkin. Tugas kami belajar sedalam-dalamnya. Jadi kalau saudara baca ayat yang tadi, yang tadi saudara, di ayat yang ketujuh tadi saudara, itu terkesan hanya satu domba saja saudara. Tapi ketika saya pelajari beberapa referensi, boleh munculkan? Nah, ketika saya pelajari beberapa referensi saudara, termasuk terjemahan aslinya saudara, ternyata begini saudara, ada penggunaan kata yaitu bicara tentang domba yang masih muda di sana, dan tetapi ada domba lagi yang lain, keledai. Ini kira-kira kurang tidur saudara, haleluya. Iya. Jadi awalnya dia itu keledai tapi dipanggilnya domba, saudara. Oke. Jadi ada yang bingung ya? Sama, haleluya, enggak. Jadi ini keledai saudara, bukan domba. Nah, jadi saya mau bilang saudara,
Jadi ketika saya pelajari ternyata begini saudara, saya menemukan dari bahasa aslinya ternyata bicara tentang di dalam Matius lebih detail saudara. Di Matius 21 ayatnya yang kedua saudara, ternyata bilang begini saudara, 3 ya, dengan pesan pergilah. Dan di situ kamu akan segera menemukan apa? Seekor keledai betina tertambat dan anaknya yang ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya. Ternyata ada 2 keledai saudara. Dan yang satu keledai betina, induk dari keledai yang kedua adalah keledai jantan yang masih sangat muda. Dan saya coba googling saudara, kira-kira gambarannya seperti ini saudara. Saudara bisa lihat, kalau keledai yang di belakang itu adalah keledai induknya saudara. Dan secara fisik saudara, keledai induk ini saudara punya visi yang lebih kekar saudara, lebih berisi saudara, dan terkesan seperti mirip dengan kuda. Tetapi kalau keledai muda yang ada di depannya saudara, ini terkesan sepertinya lemah, sepertinya tak berdaya. Akhirnya ketika saya pelajari lebih dalam lagi, ini bicara tentang apa saudara? Ini bicara tentang lambang dari kedamaian. Sama-sama bilang sama saya, lambang kedamaian. Ternyata kenapa keledai muda yang tak berdaya ini adalah lambang dari kedamaian? Karena pada masa itu saudara, keledai tidak pernah dipakai untuk peperangan saudara. Jadi ketika saya pelajari, berbeda dengan kuda dan juga unta yang pada masa itu sering dipakai untuk peperangan, keledai nggak pernah dipakai untuk peperangan. Makanya salah satu makna dari keledai adalah ternyata bicara tentang kedamaian. Saudara bisa bayangkan, kalau keledai dipakai buat berperang saudara. Misalnya Jenderal Tin Ming dari dinasti Mobile Legend. Nama aslinya Zilong. Udah dengan jubahnya yang udah kayak Sun Gokong itu saudara. Dia memimpin pertempuran. Serang! Tapi pakai keledai. Serbu! Nggak nyampe-nyampe bah. Musuhnya juga nontonin, ini mau nyerang gak sih, niat gak sih deh. Kita mabar dulu lah, mabar. Haleluya. Makanya bicara tentang keledai muda itu gambaran tentang kedamaian. Kenapa? Karena begini saudara, sebenarnya kenapa Tuhan pilih, selain karena itu memang sudah dinubuatkan, yang kedua adalah karena Tuhan mau kasih tahu kepada penduduk yang ada di Yerusalem bahwa apa? Saya datang bukan untuk membawa perang. Karena dalam perspektif mereka, orang Yahudi pada masa itu, Mesias yang akan lahir itu saudara, yang akan datang itu adalah Mesias yang akan memimpin pemberontakan perang secara politik, akan memimpin bangsa Yahudi pada masa itu untuk mengalahkan penjajahan bangsa Romawi. Untuk apa? Untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Israel seperti masa Daud. Kelihatan dari mana? Ayat yang ke-10. Gak apa-apa, kita belajar sedikit, gak apa-apa ya. Katanya tadi gak mau belajar, gak apa-apa. Ayat 10 dikatakan apa? 3, ya, kerajaan Bapak kita Daud, Hosana. Sekali lagi saudara, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan. Karena sama seperti bangsa Yahudi pada masa itu, mereka punya harapan sesuai dengan pikiran mereka akan memimpin pemberontakan, akan menjadi pemimpin, menjadi raja secara duniawi. Padahal Tuhan datang bukan menjadi raja secara dunia, karena dia raja di atas segala raja, katakan amin. Dan Tuhan datang untuk membebaskan, membawa perdamaian antara manusia dengan Tuhan yang dikuasai, yang diperbudak oleh dosa saudara. Makanya ketika Tuhan datang dengan keledai, dia lagi mau membawa tentang apa? Saya raja damai. Makanya anak Tuhan, ingat Tuhan, yang ada Tuhan di dalamnya harus bawa kedamaian, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan raja damai. Ada raja damai dalam hatiku. Bilang sama yang ngomong, kita harus bawa kedamaian. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Jadi anak Tuhan jangan katanya orang Kristen, tapi dikit-dikit saudara bawa pertikaian saudara. Dimanapun dia berada berantem sama orang. Dimanapun dia berada berantem sama orang. Pernah ketemu orang Kristen macam begitu saudara? Ada di sini? Nggak ada. Di Tambun sana ada ya. Oke. Ada orang Kristen di mana-mana, ya Tuhan. Berantem terus sama orang, dikit-dikit berantem sama orang. Di jalan berantem sama orang. Padahal mobil motornya ada lambang Tiberias depan belakang saudara. Ada tulisan lagi Immanuel, yang berarti, tapi kesalib dikit, wah! Kesenggol dikit, wah! Saya ngomong bukan tanpa dasar. Pak Pendeta enak sih, gak pernah ngalamin, pernah. Udah mau lampu merah, kuning ke merah, sebagai orang yang normal,
Saya berhenti dong. Kalau orang kan normal kan dari kuning ke merah dia gas gitu saudara ya. Saya kan normal, saya berhenti no. Tiba-tiba dari belakang, oh Tuhan, masih kredit Tuhan. Habis ditabrak saudara, orangnya langsung lewat, langsung. Kita kan masih punya kasih ya. Kalau dia angkat tangan, Pak maaf ya, kita masih, oh ya udah. Ini udah salah lewat. Darah Manado naik dong. Naik dong. Naik dong. Oh entah apa yang merasuki saya, tangan kiri saya naik. Dia tekan itu jendela. Tapi saya ingat, oh saya kan anak Tuhan, ada Raja Damai dalam hatiku. Tapi nanggung, jendela udah kebuka. Jadi satu tarikan nafas. God bless you. Aduh. Saya mau bilang saudara, ada Raja Damai di hati kita, amin. Jadi nggak bisa Pak Pendeta, saya kan ini orang Ambon, Batak, Manado, Papua, cim-cim glodok Pak Pendeta. Darah Petrus mengalir di darah ini. Hei. Ada Yesus dalam hati kita, amin. Tapi gara-gara statement ini ada oma-oma marahin saya, saudara. Pak Pendeta, jangan bilang darah Petrus. Kita tuh darah Yesus. Oh Tuhan. Karena oma-oma saya nggak berani lawan. Maaf oma. Yang kedua karena saya tahu ada sebuah kisah seorang oma di rumah sakit. Ketika dokter tanya, oma golongan darah apa? Golongan karya. Nggak ada oma. Golongan darah itu A, AB, B, O. Oh ya udah kalau gitu tulis darah Y. Oma nggak ada darah Y. Dokter, dokter melawan tuh darah Yesus yang sudah sembuhkan, pulihkan, selamatkan darah oma. Oh, ternyata dokternya jemaat Betos jam 6 saudara. Dokternya bilang oma artinya oma punya darah O. Dari mana dokter? Ada lagunya. Oh darah Tuhanku. Saudara bisa ingat cerita ini untuk jawab oma-oma begitu saudara. Saya mau bilang ya, sekalipun saudara campuran Ambon, Batak, Manado, Papua, cim-cim glodok, saya mau bilang sekali lagi saudara, ada Yesus dalam hati kita, amin. Raja Damai membuat kita harusnya membawa damai dimanapun berada. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom bapak-bapak. Bawa damai, amin. Mulai dari rumah tanggamu. Saya mau bilang saudara, kalau suami bawa damai dalam rumah tangga, itu akan berbalik kepada dirimu ketika istri itu damai pak. Saya mau bilang hidupmu damai pak, betul ibu-ibu? Makanya seperti apa masalahmu di luar, sekalipun kau berantem sama orang di luar sana pak, sekalipun kau dimarahin sama bosmu, ketika pulang bawa damai buat istrimu, amin ibu-ibu. Ya, karena saya mau bilang ini juga bukan hanya berdampak pada dirimu, tapi juga kepada anak-anakmu. Sabar. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya pelayanan banyak jemaat saudara, banyak rumah tangga. Saya menemukan, kalau istri itu nggak bahagia pak, anak-anak juga bisa ketransfer nggak bahagia pak. Sabar. Memang kalau ibu kalau lagi dibela begini nggak bisa sabar. Iya. Ada satu ibu yang saya layani saudara, itu gara-gara dia nggak bisa balas suaminya, anaknya dikit-dikit dimarahin, anaknya dikit-dikit dimarahin terus. Saya tanya, emang salah apa anak ibu? Mukanya mirip bapaknya, darah Yesus tuh. Ya. Makanya pak, sayangi istrimu, betul ibu-ibu? Ya, ini penting pak. Shalom. Belum, masih bapak-bapak. Yang kedua pak, kalau kau bahagiakan istrimu pak, istrimu yang bahagia itu, yang damai itu ketika dia berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih buat suami yang begitu luar biasa dalam hidupku. Suami yang begitu terbaik Tuhan, seBekasi dan sekitarnya Tuhan.
Tuhan berkati dia tuh. Itu malaikat itu langsung siapin berkat yang besar. Iya. Tapi kalau suami bikin istri menderita, bikin istri tertekan, dia berdoa, Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan. Aku udah gak tahan Tuhan. Tuhan proses suamiku Tuhan. Kemarin aku berdoa Tuhan jamah, dia gak berubah. Sekarang Tuhan jambak aja dia Tuhan. Suaminya di pojok. Terima kasih Tuhan. Shalom bapak-bapak. Yang ketawa ibu-ibu artinya pelaku pak. Nih saya mau bilang ya, shalom ibu-ibu. Ada damai dalam hidupmu, amin. Ada raja damai dalam hatimu, amin. Jadilah pribadi, jadilah istri yang bawa damai. Mulai dari keluarga, suamimu harus merasakan damai. Karena istri sumber sukacita, sumber damai sejahtera dalam rumah tangga. Betul bapak-bapak? Jangan istri marah-marah terus, marah-marah terus. Suami baru pulang. Betul bapak-bapak? Banyak korban di tempat ini. Suami baru duduk sebentar di teras, kopi belum setengah gelas. Masuk rumah suami stroke ringan. Suami baru mancing dikit. Suami lagi mancing. Jangan ketawa bu, bertobat. Kasihan suami-suami tertekan. Tapi saya mau kasih tahu buat bapak-bapak. Shalom bapak-bapak. Semua itu tidak akan terjadi selama transferan lancar pak. Betul para wanita? Mata duitan. Tuhan Yesus. Nggak tobat-tobat. Shalom anak muda. Ada raja damai dalam hatimu, amin. Kalau ada raja damai, bawalah damai. Kadang-kadang dalam rumah orang tua kasih tahu sedikit udah, anakku tapi kalau depan pacar, sayang, aku tuh emang gini ngomongnya. Aku tuh memang orang itu soft spoken. Di depan mamamu hardcore. Saya mau bilang, tapi saya mau bilang buat para pria yang banyak anak muda ya. Saya mau bilang ya anak muda ya, hati-hati ya. Pastikan kalau kau pacaran, pastikan pilih pacar yang membawa damai. Kalau masih pacaran aja dikit-dikit berantem, dikit-dikit cari masalah, dikit-dikit cari masalah. Lagi tenang-tenang, kalau aku jadi ulat, kamu masih cinta nggak sama aku? Pesan saya, fire con Dios, darling, saudara. Ada raja damai dalam hati kita, amin. Bilang sama kanan kirimu, cinta damai. Bilang sama yang ngomong, jangan suka cari masalah. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini musik udah siap-siap saudara. Tapi kalau bicara tentang cinta damai, saya mau bilang saudara dan saya punya ibu gembala yang memang cinta damainya luar biasa saudara. Ibu gembala kita saudara, pernah nggak masalah sama orang? Nggak pernah. Ngeselin-ngeselinnya orang, ibu gembala cuma senyum. Nggak ada di mana-mana. Coba kalau mama-mama Ambon, Batak, Manado, Papua, Cim-Cim Koloni. Oh Tuhan. Orang sampai salah, oh Tuhan. Suami, jangankan orang. Suaminya kalau salah, dia cuma lihat. Jeng gitu. Minor.
begitu mah istrinya naik elang gitu. Bilang sama kanan kirimu, bawa damai. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir saudara, apa pelajaran berharga dari kisah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem yang ketiga adalah tentang kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya tentang kemuliaan. Ayat yang ke-8 sampai 10 sama-sama kita baca. Yuk, yang sudah di sana 8 sampai 10 boleh bilang aku diberkati. 3 ya banyak. Ada pula yang apa? Tahan sampai di sana. Pada masa itu saudara, pakaian adalah lambang kemuliaan. Makanya kalau saudara ingat doa perjamuan kita bicara tentang jubah baru, baju baru itu bicara tentang kemuliaan, saudara. Dan mereka taruh itu di tempat di mana Tuhan Yesus akan lewat. Bicara tentang apa? Mereka memuliakan Tuhan dengan begitu luar biasa. Ayat yang ke-9. Orang-orang mereka berseru apa? Hosana, diberkatilah. Ayat yang ke-10, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan. Saya mencatat di sini saudara, di dalam Tuhan ada kemuliaan, katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya hidup di dalam Tuhan, saya mau bilang hidupmu pasti akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Makanya kejarlah kemuliaan Tuhan. Saya pernah dalam kondisi di mana saya salah mengejar motivasi hidup saya, salah saudara. Yang saya kejar pada saudara adalah kemuliaan pribadi. Tahun 2007 saya nyampe Jakarta karena saya kerja dalam dunia entertain. Saudara, yang saya kejar adalah ketenaran pribadi, kemuliaan pribadi saudara. Tapi dalam proses kehidupan Tuhan sadarkan saya, Tuhan ingatkan saya, bahkan dalam sebuah pergumulan doa Tuhan bilang sama saya, yang kamu minta untuk kemuliaanku atau kemuliaanmu? Merasa seperti ditampar di situ saudara. Karena ternyata yang saya minta untuk kemuliaan pribadi. Akhirnya saya mengalihkan pandangan saya, fokus saya kepada kemuliaan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, justru ketika kita fokus pada kemuliaan Tuhan akan membawa kemuliaan dalam kehidupan kita saudara. Makanya ketika saudara dan saya hidup dalam Tuhan, mengejar kemuliaan Tuhan, hidupmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi ada 2 hal yang harus ingatkan dalam poin yang ketiga ini yang Tuhan taruh di hati saya. Yang pertama adalah ketika hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan, jangan kaget kalau ada yang iri sama saudara. Jangan kaget kalau ada yang punya rancangan jahat sama saudara. Tuhan Yesus ketika masuk ada yang memuliakan dia, ada yang insecure dan akhirnya punya rancangan jahat. Daniel dengan segala kemuliaan Tuhan, ada orang-orang yang punya rancangan jahat buat Daniel. Yusuf dan juga tokoh-tokoh kitab yang lain, ketika ada kemuliaan, ada yang insecure. Daud bahkan, Saul insecure melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Daud. Akhirnya punya rancangan jahat. Tapi belajar dari kisah-kisah firman Tuhan, kita bisa belajar bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan terpancar, orang boleh punya rancangan jahat, tapi rancangan yang paling jahat sekalipun sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang kedua dan yang terakhir dari poin yang ketiga ini saudara, ketika hidupmu memuliakan nama Tuhan, menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Jadi begini saudara, ketika hidup kita dalam Tuhan, kita mengejar kemuliaan Tuhan, hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tugas kita adalah kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Akhirnya hidup kita akan kembali pada siklus di mana terus mengejar kemuliaan Tuhan, hidup dalam Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan, mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, terus ke situ. Akhirnya apa? Setiap langkah hidup kita adalah langkah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau sampai ketika kita memancarkan kemuliaan Tuhan, kita mencuri kemuliaan Tuhan, akhirnya yang jadi adalah kesombongan, endingnya kehancuran dan kebinasaan saudara. Makanya siapapun harus ingat, kalau kemuliaan Tuhan terpancar, kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita curi kemuliaan Tuhan. Even hamba Tuhan, saya ingat pesan Bapak Gembala Sidang saudara, waktu saya masih tim gembala, Bapak bilang, kalau you diberkati ketika jadi hamba Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan yang hadir di sesi you. Bapak bilang, itu bukan karena you, tapi karena Roh Kudus yang menggerakkan hati jemaat untuk hadir di sesi you. Saudara ada di tempat ini, itu karena Tuhan yang menggerakkan hati saudara. Jadi siapapun hamba Tuhan yang berdiri di depan sini, jangan ada kesombongan merasa bahwa ini karena kemuliaanku. No,
Karena kalau cuma bicara di depan orang, keledai pun bisa Tuhan pakai. Betul ya? Ada kisah dalam Alkitab Tuhan pakai keledai untuk ingatin orang, saudara. Jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Saya selalu ingatkan, kalau saya boleh ada sampai hari ini dengan segala anugerah Tuhan yang luar biasa, itu karena kemuliaan Tuhan, bukan karena kemuliaan saya. Jadi ketika jemaat datang sama saya bilang, Pak, terima kasih doanya, Pak. Saya sudah sembuh, Pak. Pak, terima kasih, Pak, doanya, Pak. Saya sudah terima mujizat. Hari ini ada 2-3 orang jemaat datang dan bilang, Pak, tangan saya yang kemarin tergeser, Pak, udah sembuh. Terima kasih doanya, Pak. Ada ibu-ibu Alam Sutra, Pak, terima kasih, paru-paru saya sudah sembuh. Minggu lalu sakit, Bapak doakan sembuh, Pak. Saya bilang, bukan ke saya terima kasihnya. Saya nggak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Saya cuma hambanya yang menjadi saluran untuk mendoakan. Tapi kalau ibu mau bilang terima kasih sama Tuhan, dan jadi kesaksian, supaya kesaksian itu jadi kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua anak kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kita. Kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Hidupmu akan membawa banyak jiwa bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di dalam Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Kembalikan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang berkuasa Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita belajar dari kisah ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem yang pertama, milikilah kerendahan hati. Karena kerendahan hati akan membuat kita menerima promosi dari surga. Yang kedua, ada Raja Damai dalam hati setiap kita. Sebagai anak Tuhan, jadilah pribadi yang membawa kedamaian dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika motivasi kita benar, maka kemuliaan Tuhan pasti penuh atas hidup kita. Dan ketika hidupmu memancarkan kemuliaan Tuhan, jangan curi kemuliaan Tuhan. Kembalikan semuanya untuk Tuhan, supaya melalui kehidupanmu akan ada banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Sambil langkah tanganmu katakan, Tuhan, pakailah setiap kami menjadi alat bagi kemuliaan namamu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan.